Iya. Nggih. Anaknya, taib. Mm-mm. Betul. Aduh, masya Allah. Nggih. Yep. Hmm. 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 Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Masya Allah. Taib, ya jazakallah khair. Untuk yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pernikahan dengan sauda itu memberikan banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah membantah bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pedofil, itu pertama. Tidak seperti yang digambarkan. Ya, kalau seandainya pedofil itu nggak mungkin memilih yang sudah berusia hudur atau menopause. Faedah yang kedua yang sudah kita sampaikan tadi, keinginan Nabi SAW itu bukan karena faktor untuk melampiaskan syahwat. Karena tahu bahwasanya pernikahan itu salah satunya dengan poligami, terutama dengan saudara yang berusia 55 tahun, itu agar untuk menjaga kehormatan sang istri, sang wanita. Karena kita tahu sauda ini kan orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah jauh-jauh, masya Allah, menemani suaminya untuk hijrah ke Habasyah. Ini bukan perkara yang mudah. Balik berharap yakni bisa hidup makmur, sejahtera, nyaman bersama sang suami. Ketika pulang dalam perjalanan di tengah jalan meninggal, itu bagaimana perasaan seorang wanita? Ya, makanya para ulama mengatakan kesedihan ini alhamdulillah datang berita gembira dengan ya pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar ingin ya menyelamatkan perasaan seorang wanita yang sedang terpuruk ini seperti itu. Jangan melihat yakni kepada syahwatnya. Syahwatnya gimana? Ini 55 tahun. Ya. Lah, dan diantaranya jamaah dirahmati Allah, Nabi SAW menikah ini karena faktor yang lain juga, yaitu kedua putri Nabi SAW yang memang saat itu butuh apa? Kasih sayang. Masya Allah indahnya. Makanya kalau kita nggak melihat sebab alasan kronologi kenapa Nabi SAW menikah, pasti yang tergambarkan itu adalah tuduhan-tuduhan. Apalagi kalau seandainya terlalu bapernya, sudah nggak akan nyambung. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara 3 alasan mendasar pernikahan dengan sauda untuk membantah Nabi SAW katanya punya pedofil. Nggak mungkin orang pedofil golek sing ustuwe. Yang kedua, Nabi SAW tidak ingin sekedar melampiaskan syahwat, ini menepus, tapi ingin menyelamatkan perasaan seorang janda wanita 55 tahun yang terpuruk. Bayangkan kalau seandainya nggak ada poligami seperti ini, banyak sekali wanita-wanita stres. Maaf loh ya. Kemudian yang ketiga alasannya itu adalah untuk memberikan kasih sayang kepada yakni sang putri. Di sisi lain Nabi SAW memang kerja kerasnya dibutuhkan lebih optimal untuk berdakwah. Klop, subhanallah. Taib. Kemudian yang kedua, ini saya baru mendengar, tak tulis, mudah-mudahan nanti saya bisa menjawabnya. Ya, subhanallah. Kalau kita melihat yakni dari sisi ceritanya bagus, hikmahnya yakni banyak ya.
Tapi tetap kalau seandainya berkaitan dengan perbuatan Rasulullah atau perkataan Rasulullah, mau tidak mau kita harus ya seleksi, kita harus benar-benar recheck terlebih dahulu sahih ataukah tidak. Itu yang saya belum bisa menjawab, saya nggak tahu. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait yani dengan Ali malah sebaliknya, kayak sepertinya terbantahkan ya Pak. Wallahu taala alam. Karena Ali ini adalah kuntu rajulan madzaan. Kalau kita baca Bulughul Maram di awal-awal itu pasti akan menemukan hadis ini. Kata Ali, saya ini adalah orang yang sebenarnya suka keluar air madhi. Ya, air madhi ini keluar karena faktor haijanus syahwah. Ketika syahwat itu meledak-ledak. Ya. Nah, kalau seandainya sepertinya nggak mungkin kalau seandainya orang yang suka keluar air madhi sudah menikah kemudian tidak berhubungan yakni intim, berarti kalau sudah berhubungan itu berarti pasti apa? Mandi junub. Kalau seandainya lelaki yang seperti itu kemudian tidak berhubungan intim, kayaknya juga ya kurang bisa diterima secara akal, yakni akal sehat. Makanya Ali bin Abi Thalib itu sampai merasa malu untuk bertanya mengenai hukum itu, ngongkon nyuruh yakni Mikdad lima kanatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena merasa posisinya nggak enak. Beliau sebagai apa? Menantu, sekaligus beliau sebelumnya sebagai apa? Ponakan apa sepupu? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi alasan yang pertama itu yang beliau merasa malu karena menjadi menantunya. Ya akhirnya kongkon menyuruh orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mengenai hukum madhi itu najis. Maka kalau seandainya ada yang keluar di saat kita mau sholat, maka itu membatalkan wudhu kita, dan kalau terkena pakaian itu tinggal dicuci bagian itu baru kemudian boleh dipakai untuk yakni sholat. Nah kalau kita kaitkan dengan cerita bahwasanya Ali ya tidak pernah ya di awal-awal itu enggak kelihatan apa? Ya ini berhubungan, artinya enggak kelihatan pernah mandi. Wallahu taala alam bisawab. Kok sepertinya agak bertentangan yakni dengan ya kondisi fisik ya Ali yang memang orang normal, bahkan lebih dari itu karena beliau mengakui kuntu rajulan madzaan. Tapi nggak ada masalah, mudah-mudahan pekan depan saya ingin ini juga untuk mencari keabsahan dan kevalidan cerita ini. Allahu taala alam. Matut. Nggih. Aduh, berat ini. Ya, 6. Betul, ini yang mau sampaikan. Sebagaimana Khadijah ya nih jemaah. Khadijah ini juga punya anak. Ya, salah satunya adalah Hindun, tapi Hindun itu laki-laki. Ada Hindun itu perempuan dan itu adalah anak dari Abu Hala. Tapi memang tidak banyak diulas oleh para ulama dan sejarawan. Ya. Kenapa yang demikian? Wallahu taala a'lam yani bisawab. Mungkin yani peran yani mereka bukan berarti kemudian memutus tali yani rahmi, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menganggap mereka semua ini adalah yani anak-anak yani beliau. Jangankan maaf kepada anak sambung, Rasulullah kepada Ummu Aiman sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal yani saja, sebelum meninggal itu sering apa menjenguk Ummu Aiman, itu sebagai bentuk untuk balas budi, balas yani jasa. Tapi mungkin karena perannya itu tidak terlalu yani besar dalam sejarah, makanya tidak banyak dikutip oleh para sejarawan. Tapi kalau untuk nama-namanya ada. Ya ada. Wallahu taala a'lam yani bisawab. Nggih. Mengatakan Mbak nggih. Nggih. Itu putranya. Dan suaminya dari Ummu Aiman, nggih. Cukup Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.